Oke, iya, selamat pagi Amazon ya. Kita kembali lagi kita punya link YouTube-nya kita di mana? Halo, Yomi. Ini link Smart Open Teja gitu ya. Ibu rindu sekali Open Teja. Kalian tahu Open Teja apa itu? Bukateja itu adalah desa kelahirannya ibu, di mana ibu dibesarkan oleh papanya ibu sama mamanya ibu dengan penuh sukacita. Yo, kita harus terus bersukacita ya, walaupun sakit ibu masih bisa tertawa-tertawa gitu loh ya. Jangan meratapi itu yang sakit. Segala sesuatu indah pada waktunya. Oke, kita masuk materinya kita. Kita sudah masuk di inti atom dan iptek nuklir ya. Beberapa sudah kita bahas tentang waktu paruh, kemudian reaksi inti, masa defek ya. Nah, sekarang ini adalah yang kita pelajari di bab 11. Sudah baca sih semua toh? Sudah membaca nih semua atau belum? Siapa yang sudah cari ini? Kelemahan-kelemahan daripada masing-masing teori ini. Teori atom sudah dipelajari di kimia. Ini kestabilan inti atom juga sudah, radioaktivitas juga sudah. Lalu aplikasi iptek mungkin yang ini tidak ada di kimia ya, tetapi reaksinya tetap ada ya. Ya, oke. Di teori atom kita membahas tentang model atom Dalton. Dalton itu model atomnya menyatakan apa? Ada yang ingat? Hah? Apa? Masa? Dia udah langsung bilang begitu? Bagian terkecil dari materi atau suatu zat itu dinamakan dengan apa? Atom. Dia yang pertama kali menyetuskan tentang istilah atom itu adalah Dalton ya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian intinya dari Thomson, model atom Thomson. Apa? Roti kismis yang kamu ingat ya, dikenalnya dengan roti kismis teorinya ya. Oke, elektron dengan atom itu terdiri dari muatan positif dan negatif yang tersebar merata seperti kismis yang menempel pada kue ya. Oke, lalu Rutherford nyatakan apa? Bahwa atom itu apa? Ada kulit-kulit elektronnya, terus ada apa lagi? Elektron berada di sekitar apa? Nah, berarti dia menemukan ada inti atom, ada bagian yang terkeras ya. Nah, yang bagian terkeras yang itu namanya inti atom. Kemudian elektron ada di sekitarnya. Lalu dia bergerak mengelilingi inti sambil melepaskan energi. Kemudian Bohr apa? Menyempurnakan teorinya Rutherford. Tapi Bohr membatasi bahwa banyak elektron pada masing-masing kulit itu jumlahnya tidak sama ya, ada aturannya di situ. Oke. Nah, lalu di inti atom kita akan membahas tentang penyusun inti. Yang menyusun inti itu apa? Proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron jadi inti atom bermuatan. Oke. Apa itu kestabilan inti? Proton dengan neutron jumlahnya sama. Oke. Kemudian apa itu defek massa? Defek massa itu adalah selisih massa proton dengan neutron dengan massa atom itu sendiri ya, massa inti atom itu sendiri ya. Jadi jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron dikurangi dengan massa atom itu sendiri, itulah defek massa ya. Defek. Energi ikat. Defek massa itu diberi lambang delta M ya. Energi ikat itu E. E-nya itu sama saja dengan delta M dikalikan dengan 931 mega elektron volt atau biasa juga pakai 931,5 terkadang ya, terkadang ya. Oke. Energi ikat itu energi yang dihasilkan oleh apa namanya? Yang mengikat antara elektron-elektron dengan inti atom. Itu. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan energi tergantung pada elektron itu ada di mana gitu. Nah, secara keseluruhan dalam kesatuan atom itu ada energi ikat untuk seluruhnya. Itu besarnya energi ikat itu sama dengan delta M dikalikan dengan 931 mega elektron volt itu ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya. Jadi makanya kan untuk melepaskan elektron itu kan kita harus memberikan energi yang sama dengan energi ikatnya supaya dia bisa terlepas gitu ya. Nah, radioaktivitas. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis sinar radioaktif. Sinar-sinar radioaktif itu nanti kita akan menjurus ke 3 buah sinar yaitu alfa, beta, gamma karena ini yang berbahaya ya. Yang paling berbahaya itu yang mana? Yang mana, Beng?
Paling berbahaya gamma. Kita akan lihat nanti sinar gamma itu bagaimana dahsyatnya dia, kekuatannya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah tentang peluruhan. Peluruhan ini dimiliki oleh unsur-unsur yang radioaktif atau unsur-unsur yang tidak stabil. Unsur-unsur yang tidak stabil itu yang jumlah apa? Neutron dengan protonnya itu nggak sama, ya. Itu tidak stabil. Jadi dia akan meluruh sampai suatu hari itu nanti dia bisa stabil. Nah, untuk meluruh itu ada yang memerlukan waktu ribuan tahun. Seperti karbon 14 itu untuk meluruh itu dia punya waktu apa? C14 itu punya waktu paruh 5.600 tahun. Nah, jadi untuk mengetahui umur suatu apa namanya fosil, kita bisa meneliti ada berapakah C14 yang masih aktif di situ dari sekian miligramnya. Nah, itu nanti bisa diperkirakan ya. Kalau mau tahu caranya bagaimana, nanti kamu masuk ke arkeologi ya, supaya kamu bisa jadi arkeolog, lalu mencari fosil-fosil melanglang buana kemana gitu ya. Ya. Nah, tentang peluruhan itu ya. Jadi, kemudian ada detektor radiasi. Nah, detektor radiasi ini ditemukan oleh seorang ahli yang namanya Geiger-Müller ya, Geiger-Müller. Lalu akhirnya ya dinamakan detektornya ya Geiger-Müller punya. Kemudian ada bahaya tentang radiasi. Nah, ini kita sudah berada di dalam atmosfer yang penuh dengan radiasi, di mana-mana ada radiasi sekarang. Tidak bisa lepas dari radiasi. Biar kita tidur, kita juga terkena radiasi ya. Karena apa? Seluruh gelombang elektromagnet terus ada di atmosfernya, kita tidak berhenti sampainya ya dunia ini habis gitu ya. Sampai timbul lagi langit yang baru dan bumi yang baru. Itu baru akan tidak ada radiasi. Lalu bahayanya ini ya radiasi. Nah, radiasi itu nanti kita akan bahas lagi. Kemudian di IPTEK itu kita akan membahas tentang reaksi inti. Nanti di sini di reaksi inti itu baik fisi maupun fusi, kita akan menghitung berapakah energi yang diperlukan oleh suatu reaksi atau energi yang dihasilkan. Itu tergantung. Kalau massa reaktan lebih besar daripada massa produk, berarti menghasilkan energi eksoterm ya. Kalau massa reaktan lebih kecil daripada massa produknya, berarti kita memerlukan energi. Berarti itu reaksi endoterm karena energinya masuk ya. Ya, radioisotop. Sudah dibahas sama. Oke. Nah, ini tentang Dalton, ada di buku cetak semua, nanti kamu baca ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi menggunakan reaksi kimia biasa dan bla 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 ini ya. Oke, baca aja sendiri. Nah, ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Dalton ya, ini dengan tabung lucutan gas ya. Tabung lucutan gas ini tabungnya ini dibuat mendekati hampa udara ya. Mendekati hampa udara dengan tekanan 0,01 mm Hg. Untuk membandingkan tekanan 0,01 mm Hg di permukaan air laut itu Torricelli melakukan percobaan, itu ada di buku SMP ya. Tekanan udara di permukaan air laut itu sama dengan berapa? Ada yang ingat? 1 atmosfer. 1 atmosfer itu setara dengan berapa sentimeter Hg? Ingat lagi? 76. Kenapa sama dengan 76 cm Hg coba? Apa yang dilakukan Torricelli? Kalian nggak tahu? Nggak tahu, udah dijelasin di SMP. Kasihan ya. Jadi ceritanya itu Torricelli itu membuat menampung raksa di dalam suatu anggaplah baskom gitulah. Kemudian ada pipa kecil yang diisi juga dengan raksa sampai full. Kemudian raksa itu dibalik di permukaan air laut, lalu dibalik, jadi ditutup dulu, kemudian dibalik, dikasih masuk di dalam tempat yang berisi raksa. Nah, ternyata turun nih raksanya sampai di titik tertentu. Dan ketinggiannya setelah diukur sama si Torricelli itu tingginya adalah 76 cm. Jadi tekanan udara di permukaan air laut akhirnya dikasih nama 76 cm dan disebut dengan 1 atmosfer. 75 cm-nya siapa? Yang mengisi pipa itu adalah raksa. Makanya 76 cm Hg. Hg itu kan lambang dari raksa ya. Nah, itu ceritanya itu. Aduh, kasihan sekali. Baru tahu ya? Ibu dulu jelaskan itu waktu di SMP ya. Kenapa bayangkan kalau itu menggunakan air. Nah, massa jenisnya air berapa? 1 gram per sentimeter pangkat 3. Massa jenisnya raksa berapa? 13,6 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, berarti harus dikali dong. 76. Kalau pakai raksa memerlukan pipa 76. Kalau pakai air berarti berapa? Wih, tinggal dikalikan lagi 13,6 kan ya. Nah, panjang sekali pipanya, setengah mati kan baliknya. Gitu. Makanya dipakai raksa. Kenapa raksa itu yang paling
berat ya dibandingkan cairan-cairan yang lain. Ya, nah ini sinar katode ini ya, sinar katodenya ini jadi ini dua elemen, ada anoda, ada katoda, itu dihubungkan dengan beda potensial yang cukup tinggi. Nah, 30 kilovolt. Ya, kalau bandingkan 0,01 mm Hg dengan 76 cm Hg, 76 cm Hg itu pergi ke mili berapa? 760. Jadi 0,01 dibandingkan 760, wih kecil sekali. Hampir hampa udara ya, hampir hampa udara. Nah, ini dihubungkan dengan beda potensial 30 kilovolt. Kita punya sumber listrik berapa? 220. Kamu bayangkan kalau kamu terkontak 30 kilovolt. Wah, udah nggak tahu jadi apa kita ya. Nah ini partikel-partikel yang dilepaskan oleh katoda, ini adalah elektron-elektron itu berjalan begitu cepat menuju ke anoda, sehingga apa? Kita akan melihat pendaran di sini ya. Ada pendaran, itu pendarannya itu adalah berwarna kehijau-hijauan. Itu sinar katoda, cahaya kehijau-hijauan akibat radiasi sinar ya. Bergerak dari katoda menuju ke anoda. Ini sebetulnya elektron-elektron yang berjalan ya, dari negatif ke positif gitu. Oke, nah ini percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson. Nanti kamu bisa cari tahu bagaimana prinsip kerjanya. Jadi ini ada katoda ya, katodanya ini melepaskan juga partikel-partikel menuju ke anoda. Nah, Thomson itu mendapatkan bahwa nilai E dibagi dengan M itu tidak bergantung pada jenis logam, ya, tidak bergantung pada jenis logamnya, dan tidak juga bergantung pada jenis gas yang ada di dalam tabung ini. Ya, ini tabungnya ini tidak boleh bocor nih ya, tidak boleh bocor. Nah, besar energi potensial listriknya itu sama saja dengan besar energi kinetiknya. EP itu sama dengan Q dikalikan dengan V, V-nya adalah V voltage ya. Karena yang dilepaskan elektron berarti kita menggunakan E. M-nya itu juga adalah massa elektron ya. Nah, ini V-nya di sini adalah V velocity, kecepatan ya, kecepatan geraknya elektron. Kemudian V di sini adalah beda potensial ini. Beda potensialnya ini berapa ini? Yang membelokkan ini partikelnya ya. Nah, jadi hasil perbandingannya ini sama dengan ini. E per M sama dengan V kuadrat per 2 V voltage ya. Atau ini. Nanti kamu lihat sendiri. Tidak usah dihafalkan. Nah, ini modelnya atom J.J. Thomson. Ini seperti apa? Kismis yang melekat pada kue ya. Kalau kita belah itu kue, ada muatan positif dengan negatif yang tersebar secara merata. Jadi jumlahnya muatan positif dan negatifnya itu sama gitu. Nah, ini adalah percobaan tetes minyak Millikan. Jadi Robert Millikan melakukan sebuah percobaan dengan meneteskan minyak ya melalui penyemprot ini diteteskan satu tetes. Kemudian ada sumber cahaya untuk melihat tetes minyaknya ada di mana. Kemudian ada teleskop yang digunakan untuk mengamatinya. Nah, pada titik tertentu ini ada dua buah lempeng ini ya, lempeng di atas dengan lempeng di bawah. Jadi ini ada lubang di sini. Nah, ini diberi beda potensial ya, diberi potensial artinya ini adalah elektroda-elektroda. Nah, sampai di suatu saat itu tetes minyaknya ini itu berhenti ya, berhenti. Ini artinya terjadi keseimbangan antara berat daripada tetes minyak dengan energi listriknya. Jadi QV akan sama dengan mg. Akhirnya Q kalikan E ya, ini Q dikalikan E itu adalah kuat medan. Ini untuk E-nya harusnya kayaknya V loh, QV ya, QV sama dengan mg ini. Ya, gaya listrik yang dihasilkan oleh kuat medan listrik. Cocok tahu QE. E kuat medan. Karena F itu sama dengan apa? K, Q1, Q2 per R kuadrat kan? F itu sama dengan Q dikalikan E. E itu adalah kuat medan listrik ya, K Q per R kuadrat ya, cocok, bukan V tahu. Ya, oke. Nah, jadi NE itu sama saja mg dibagi dengan E. Maka kalau kita mau mencari berapa besarnya banyaknya elektron ini atau E-nya ini, E itu adalah sebetulnya muatan elementernya. Nah, Robert Millikan ini dari percobaan inilah nanti akan ketemu berapakah besar muatan dan massa daripada elektron itu. Kita lihat ke sini ya. Oke, di sini. Nah, ini dari Millikan ini mengambil kesimpulan ini. Tidak pernah ditemukan tetes minyak yang mengandung muatan listrik lebih kecil dari nilai tertentu. Dan nilai tertentunya itu yang dinamakan dengan muatan elementer yang selanjutnya dinamakan elektron. Seperti itu. Jadi besarnya ya merupakan kelipatan bilangan genap daripada E itu sendiri. Nah ini, dari hasil percobaannya Millikan ditemukan ya bahwa besar daripada E itu muatan elementernya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, inilah muatan elektron dipakai sampai hari ini. Kemudian massa elektron itu 9,11 kali 10 pangkat min 31 ya kilogram. Itu massa elektron itu dari hasil percobaannya tetes minyak Millikan ini ya. Itu dipakai sampai hari ini.
Nah, ini model daripada atom Rutherford. Ya, Rutherford melakukan sebuah percobaan dengan memancarkan partikel-partikel dari kotak timbal. Kemudian di sini ada lempeng emas yang ditembaki dengan partikel-partikel. Nah, sebagian itu ada yang dipantulkan, sebagian ada yang diteruskan. Nah, ini ada layar di sini, ada layar di sini. Lalu ada bagian yang paling keras ini, yang di bagian tengah ini, ya, bagian keras. Jadi ini partikel alfa itu bermuatan positif, ya. Nah, dengan dipantulkannya kembali, artinya ditolak gitu ya, terjadi penolakan, maka berarti ada gaya tolak menolak. Jadi menyimpulkan bahwa muatan daripada inti ini atau bagian yang paling keras daripada atom itu bermuatan positif sama dengan muatannya siapa? Partikel alfa, ya. Seperti itu. Jadi ini kesimpulan daripada Rutherford dari hasil percobaannya, ya. Sebagian partikel alfa itu menembus lempeng, ya, tanpa dibelokkan. Kemudian ini artinya ada ruang, ya, ada ruang, ya, dalam atom-atom emas itu ada ruang kosong. Lalu sedikit partikel alfa yang dipantulkan kembali, bagian yang sangat keras itu dinamakan dengan inti atom. Sebagian lagi ada yang dibelokkan. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan inti atom sejenis dengan muatan partikel alfa itu sendiri. Ya, nah, atom Rutherford, ya, menyatakan bahwa jumlah proton dengan jumlah elektron itu sama, ya, jadi sama dengan Z. Nah, tetapi lanjut berikutnya adalah Bohr nih. Bohr ini menemukan apa? Kelemahan daripada model atom Rutherford. Kenapa? Bohr melakukan sebuah percobaan mengamati spektrum atom hidrogen, ya. Nah, mengamati spektrum atom hidrogen dengan menggunakan teorinya Rutherford itu tidak bisa menjelaskan terjadinya spektrum atom hidrogen yang seperti ini. Makanya Bohr lalu akhirnya membuat kesimpulan tersendiri, ya. Dan teorinya Niels Bohr ini yang dipakai sampai hari ini. Jadi ini ada deret spektrum atom hidrogen, ini untuk deret Balmer, jadi ada 5 deret, nanti ada deret Lyman yang pertama, kemudian Balmer, kemudian Pasken, kemudian Brackets, dan yang kelima adalah Pfund. Sebentar ya, kita lihat di sini. Nah, ini untuk menentukan berapakah panjang gelombang daripada Balmer ini, ya, panjang gelombang untuk deret Balmer. Untuk deret Balmer, ya, dari atom hidrogen ini itu besar panjang gelombangnya itu 1/lambdanya sama dengan R dikalikan 1/2 dikurangi 1/n pangkat 2, tergantung itu di urutan keberapa. Nah, N-nya ini tentunya harus lebih besar dari angka 2 ini, ya. Jadi kalau ini 2 berarti mulai 3, 4, 5 dan seterusnya. R di sini itu adalah tetapan Rydberg, ya, tetapan Rydberg. Nah, ini untuk deret Lyman. Deret Lyman, ya, dari spektrum atom hidrogen itu 1/lambda sama dengan R kali 1/1 dikurangi N kuadrat. Berarti N-nya ini mulai angka 2. Ya. Jadi pertama adalah deret Lyman, kemudian deret Balmer. Nah, ada deret berikutnya itu ada deret Pasken, kemudian brackets dan Pfund, ya. Menghafalkannya gampang. Jadi untuk seluruh deret ini, ya, deret-deret lainnya yang ditemukan dalam daerah inframerah itu 1/lambda sama dengan R dikalikan 1/n kuadrat dikurangi 1/m kuadrat. N-nya itu mulai angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Lyman 1, Balmer 2, kemudian Pasken 3, kemudian Brackets 4, kemudian Pfund 5. Nah, M-nya nanti tinggal ikutin, ya, lebih besar daripada 1, yang jelas, ya. Kalau di sini Lyman berarti M-nya mulai angka 2. Kalau di sini Balmer berarti ini M-nya mulai angka 3 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gampang ngapalinnya. Nah, besarnya tetapan Rydberg. Nah, ini model atom Bohr-nya, ya. Nah, ini untuk keempat asumsi dasar Bohr, ya. Nah, di sini itu ada momentum sudut orbital, ya. Ini kamu udah pelajari di kimia ini. Momentum sudut orbital itu diberi lambang konstanta Planck yang ada garisnya di atas atau dicoret, H coret, biasa kita menghafalnya H dicoret gitu ya. H dicoret. Nah, ini nilainya sama dengan tetapan Planck dibagi dengan 2pi. Tetapan Planck berapa tetapan Planck? 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Nah, energi awal dengan dikurangi dengan energi akhir itu sama saja dengan HF. H tetapan Planck, F-nya itu adalah frekuensi. Radiasi dipancarkan oleh atom ketika elektron melompat dari suatu keadaan stasioner yang lebih tinggi energinya ke keadaan stasioner yang lebih rendah energinya. Nah, sekarang yang lebih tinggi energi itu ada di mana? Di lapisan dalam atau lapisan luar? Lapisan dalam dong, ya. Makin dekat ke inti itu energinya makin besar karena jaraknya kan makin kecil. Kalau jaraknya makin kecil berarti energi ikatnya makin besar.
Ya, makin keluar energinya akan makin kecil ya. Jadi kalau pas dia melompat dari kulit dalam ke kulit luar itu ada dipancarkan cahaya. Ya, cahayanya memancar itu elektronnya tereksitasi ya. Kalau Indonesian Idol tereliminasi gitu ya. Ya ini tereksitasi gitu ya. Keluar dia memancarkan energi. Kenapa? Energi di dalam lebih besar dibandingkan energi di luar. Dia memancarkan. Tetapi kalau untuk pindah dari kulit dalam ke dari kulit luar ke kulit dalam berarti perlu apa? Tambahan energi ya. Ya, seperti itu. Ya. Ini model atom Bohr ya, untuk menentukan berapakah besarnya energinya. Energi kinetik dirumuskan sama dengan 1/2 KE kuadrat per R. E itu adalah muatan elektron, K itu adalah tetapan Coulomb, yaitu 9 kali 10 pangkat berapa? 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Justin, apa dikerjakan itu belakangmu? Hah? Kamu sudah mengganggu konsentrasinya Ibu? Iya, ya. Kalau mau kerjakan yang lain silahkan di luar ya. Diizinkan kok, nggak boleh ikut ibu izinkan kamu untuk keluar mengerjakan yang lain, jadi jangan ganggu ibu punya konsentrasi ya. Ya, kalau kamu merasa tidak perlu mau gantikan ibu silahkan ya. Oke. Nah, kemudian energi potensial elektron ya, ini sama dengan min KE kuadrat per R. Jadi, energi totalnya kita tambahkan, energi potensial ditambah dengan energi kinetik sehingga menghasilkan energinya, rumusnya adalah minus KE kuadrat dibagi dengan 2R. Nah, ini rumus dari jari elektron ya. Tidak perlu menghafalkan ini rumus, nanti ada yang lebih mudah dihafalkan. Karena apa? H ini kan tetapan. H dicoret ini tetapan ya. Massa juga tetapan ya. Massa juga tetapan. Nah, jadi berikutnya kita lihat langsung di sini nih. A0 itu nilainya adalah H dicoret ya, momentum sudutnya ini atau H per 2pi dipangkatkan 2 dibagi massa elektron dikalikan dengan tetapan Coulomb dikalikan dengan elektron dipangkatkan 2 ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikuadratkan, M-nya sama dengan berapa tadi? 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Nah, ini hasilnya adalah 0,528 angstrom. Itu kerja apa lagi itu sana itu anak yang paling gagah? Apa kau kerjakan? Lihat ke sini ya, perhatikan aja ke sini. Nanti baru lihat yang lain ya. Jadi untuk mempercepat ya, untuk jari-jari orbit stasionernya, itu kamu tinggal ngapalin ini nih. N kuadrat dikalikan dengan A0. N-nya mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana A0-nya nilainya adalah 0,528 angstrom. Ya. Nah, ini untuk tingkatan yang pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, dan seterusnya sampai di N tak berhingga. Tergantung berapa banyaknya kulit elektronnya itu. Ya. Nah, untuk energi kuantitasi daripada atom hidrogen, kita juga tidak perlu menghafalkan rumus yang ini lagi. Kenapa? Karena ini masing-masing tetapan nih, ya. KE kuadrat dibagi 2 A0 itu menghasilkan angka 13,6 elektron volt. Jadi tinggal dibagi dengan N kuadrat. Jadi En itu sama dengan min 13,6 elektron volt dibagi dengan N pangkat 2. Di mana N-nya mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, seperti itu sih. Nah, ini untuk panjang gelombang radiasi hidrogen ya. 1 per lambda sama dengan ini juga kan tetapan. Ya, ini tetapan. 1,098 kali 10 pangkat 7. Nah, inilah yang dinamakan dengan tetapan Rydberg tadi. Ya. Kan kita pakai R ini di sini ya, pakai R. Nah, jadi diganti R ini, KE kuadrat dibagi 2 A0HC-nya itu sama dengan R. Tetapan Rydberg, angkanya adalah 1,098 kali 10 pangkat 7. Nanti tergantung deretnya deret apa. Kalau deret Lyman berarti M-nya itu sama dengan 1, M-nya mulai 2 ya, dan seterusnya. Jadi ini akhirnya rumusnya. Oke, nah ini adalah percobaannya Frank dan Hertz. Jadi dari percobaannya Frank dan Hertz itu dia bisa membuktikan anggapan Bohr tentang tingkat-tingkat energinya itu benar. Jadi makanya karena sudah ada ahli berikutnya yang membuktikan bahwa teori yang lama benar, berarti teori yang lama itulah yang selanjutnya akan digunakan. Kalau ada ahli berikutnya lagi yang membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan melalui metodenya teorinya sini Niels Bohr, itu akan muncul lagi. Itu nanti ada kelemahan daripada Bohr punya, itu harus dijelaskan menggunakan mekanika kuantum. Nah, itu ada, karena dia tidak bisa menjelaskan tentang efek Zeeman itu. Nah, kamu cari tahu ya. Nah, ini percobaannya Frank dan Hertz tentang tingkatan-tingkatan energinya.
Nah, ini adalah tadi yang tereksitasi ya, itu kan menghasilkan cahaya toh. Nah, cahaya-cahaya ini selanjutnya cahaya laser nih ya. Cahaya laser ini banyak sekali digunakan oleh dunia kedokteran ya, banyak sekali. Kemudian di dunia telekomunikasi mungkin ada juga, nanti kamu coba cari penggunaan daripada laser itu. Kalau yang banyak digunakan sekarang di bagian mata ya itu, kemudian untuk menembak batu ginjal itu juga pakai laser sekarang, udah nggak perlu dibongkar lagi ginjalnya, cukup ditembak dengan sinar itu ya, itu menggunakan laser. Siapa yang udah pernah di laser matanya? Belum ada? Ada yang rencana mau laser? Ibu sudah cukup nih 2 kali di laser, ibu nggak mau di laser lagi ya. Yang lalu punya, wah sakit itu. Ya, seperti kita dilas itu, masuk sinar ke dalam, baru kita nggak boleh lihat sinarnya. Karena kalau kita lihat sinarnya, tertembak retinanya bahaya. Jadi kita harus lihat ke fokus yang lain di sana. Ibu lihat ke sini ya, jangan lihat ke sini. Oh iya, harus ke sana terus. Jadi kita harus tahan gini. Ini nggak boleh goyang. Pokoknya nggak boleh goyang. Nanti dokternya tuh, kita seperti di strum gitu. Kayak lagi dilas sih sebetulnya. Kalau ada yang robek itu dilas itu. Jadi seperti besi yang retak gitu ya, ditempel gitu loh, dilas gitu. Itu ada juga yang begitu. Tidak, nggak pakai anestesi yang begitu-begitu. Ya laser mata itu kita nggak pakai anestesi, jadi kita masuk begini, toh dikasih tahan begini, punggungnya ditahan semua, kita harus melahir ke sana, nggak boleh. Nanti dokternya di situ dia tinggal tekan pedal begini, seperti orang injak mesin jahit gitu loh. Ya, untuk mencembungkan apa? Kita punya bola mata itu biasa. Bukan, bukan anestesi, itu untuk anu matanya kita gitu. Itu sih ditetes dulu supaya nanti kelihatan apa, bagaimana, datang itu dokternya, baru dia harus pakai, kita punya mata dipasangi tele lagi. Jadi ada lensa mata untuk yang supaya untuk kita membuka ini. Jadi kita matanya tidak berkedip-kedip gitu loh. Dipasangi itu. Nanti dokternya juga pakai tele juga, ada di sininya tuh untuk lihat gini. Jadi itu kalau meleset sepersekian detik meleset, bahaya sekali. Bisa buta kita punya mata. Ya. Ya ini laser mata ini ya. Ini di laser, tergantung posisinya ada di mana, yang robek di mana. Kalau dulu belum ada laser, itu robek itu dijahit. Suaminya ibu pernah korek dulu kan ada korek yang ada batu apanya itu di dalam itu. Nah, dia lagi ganti batu, kan ada pernya. Lompat masuk di mata, robek matanya. Nah, itu dioperasi ya, dioperasi biasa saja, dibius, kemudian dioperasi, dijahit begitu pakai benang. Nah, sekarang sudah tidak. Kalau sekarang sudah ada teknologi laser, itu berapa puluh tahun lalu sebelum Xian lahir, berarti 20 tahun, 25 tahun yang lalu lah. Itu di laser tahun 8 berapa 6 kayaknya 86. 96, sorry 96. Itu ke dokter Noro. Dokter Noro yang operasi, atau Mary Adam. Oh, Mary Adam, tahu Mary Adam. Itu dijahit sampai hari ini tuh masih ada bekas jahitannya di dalam, itu benjol apa yang seperti kalau kita punya kulit dijahit itu ada, masih ada. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Robek kita punya lapisan mata, itu tinggal ditempel di laser. Ya. Lalu orang belum ada laser, penggunaan laser, kalau katarak, ya dioperasi seperti itu. Sekarang kan sudah pakai laser. Jadi kalau pakai laser katanya tinggal nanti itu lapisannya ditarik nih seperti benang. Canggih, cepat. Enggak sakit, enggak perlu dibius lagi. Kalau dulu-dulu enggak ya. Nah, ini tentang partikel-partikel yang menyusun inti atom, ini percobaannya ya. Diagramnya ini. Nanti kamu pelajari sendiri. Oke. Nah, ini sudah dipelajari lambang nuklida di mana? Kimia ya. Z proton, neutronnya berarti A dikurang Z ya, dan seterusnya. Isotop, isobar, isoton, kimia sudah sapu habis. Nah, ini satu satuan massa atom itu disebut dengan 1U atau sama dengan 1 SMA, sama aja, itu masanya tepat sama dengan 1/12 massa isotop karbon 12 ya. Jadi 1U itu bersaja 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg, atau energi yang dihasilkan oleh 1U itu sama dengan 931,5 mega elektron volt. Ini dibagi dengan C pangkat 2. Lopet ini. Nah, oke, selanjutnya untuk jari-jari ukuran bentuk inti nih, jari-jari atomnya ya, sama dengan itu. Oke, Dustin, thank you.
Ya, cepat aja ya. Nah, ini adalah grafik kestabilan inti ya. Grafik kestabilan inti untuk N sama dengan Z. Ini yang stabil, yang di sini ini yang titik-titik-titik ini adalah inti-inti yang tidak stabil, ya. Nah, ini adalah inti-inti radioaktivitas yang dia akan terus meluruh, ya. Akan terjadi peluruhan. Nah, ini untuk mencari defek massa, jadi ada massa proton dengan massa neutron dijumlah dikurangi dengan massa intinya berapa, itu apa massa defeknya ya. Nah, energi ikat itu sama dengan massa defek dikalikan C pangkat 2. C-nya ya 3 kali 10 pangkat berapa? 8 meter per sekon ya. Kemudian massa defeknya itu kan biasanya satuannya dalam U ya. Nah, tapi kamu tidak perlu menghafalkan itu sih, karena kan sudah langsung ini satu U-nya itu menghasilkan energi 931 atau 931,5 tergantung lah. Jadi nggak perlu lagi ngitung-ngitung itu berapa U-nya. Nah, ini ada contoh soal di sini ya. Kalau massa defeknya dari helium, partikel alfa itu sama aja dengan helium sekian, maka besar energi ikatnya, iya kamu tinggal kalikan aja 931 MeV per U. Kalau kalian mau rubah dalam Joule, mega sama dengan 10 pangkat berapa? 6, elektronnya berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, itu nanti bisa dalam Joule ya. Seperti itu. Nah, ini hubungan energi ikat per nukleon terhadap nomor massa inti. Reaksi fusi-fisi nanti kamu pelajari sendiri, baca sendiri. Nah, ini ada gejala fluoresen dan fosforesen ya. Itu apa? Fosforesen itu banyak dipakai sekarang di saklar-saklar tuh, ya. Saklar-saklar kalau lampu mati malam-malam itu biasanya sudah ada yang menyala kan. Nah, itu salah satu penggunaan dari fluorescence. Kalau dulu-dulu itu baru ada di gantungan kunci, biasa rosario ya. Itu yang kalau malam-malam itu rosarionya digantung di tembok, oh menyala rosarionya. Nah, orang zaman dulu itu ada teman kosnya ibu toh, anaknya ibu kos. Itu mungkin dia tidak tahu tentang gejala fosforesensi, lalu dia menyatakan bahwa, rosa-rosa sini dulu. Kenapa? Lihat sini. Di kamarku itu ada rosario. Kalau saya sering pakai berdoa, rosarionya kalau malam nyala sendiri katanya. Padahal itu adalah gejala fosforesensi karena dia mengandung lapisan itu ya. Apa? Barang-barang apa? Ya, begitu. Karena dia itu sifatnya menyerap cahaya, dia menyimpan energinya, kemudian setelah di luarnya itu sebetulnya sih dia langsung memancarkan. Cuman karena cahaya di luar itu lebih terang daripada cahaya dipancarkan, dia tidak kelihatan cahayanya gitu. Lah kalau dalam gelap berarti dia yang terang sendiri gitu ya. Nah, ini adalah beberapa unsur radioaktif ya dari alfa, beta dan gamma. Ini kalau apa namanya B-nya induksi magnet, berarti ada magnet. Jadi dari 3 sinar radioaktif ini yang tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet itu adalah gamma. Dia tidak bisa dibelokkan. B-nya keluar bidang kertas. Kalau keluar bidang kertas, alfanya dibelokkan ke kanan, betanya dibelokkan ke kiri. Berarti kalau masuk bidang kertas tinggal dibalik ya. Si alfa ke kiri, betanya berarti ke kanan. Gamanya lurus. Berarti dia daya tembusnya paling kuat. Gitu. Nah, ini adalah alat penghitung Geiger-Müller ya, GM ya, Geiger-Müller untuk mencacah berapa banyak radiasi yang ada di sekitarnya, yang ditangkap ada berapa banyak partikel radioaktifnya. Nah, ini daya tembusnya nih. Sumber partikel radioaktif alfa, beta dan gamma. Yang paling besar daya tembusnya adalah gamma. Kamu bayangkan nih, timbal setebal 3 cm aja masih bisa ditembus oleh gamma. Jadi kalau kita mau menghindari radiasi sinar gamma, kita harus menggunakan baju, tidak tahu berapa tebalnya timbal. Bayangkan kamu dengan 3 cm timbal menyelubungi kita punya tubuh. Dia bisa bernapas, kita kepanasan langsung Dustin kurus gitu ya. Ya, itu karena kepanasan terkuras energinya. Kita tidak bisa jalan ini, timbal itu berat sekali. Kalau alfa enggak ya, dengan kertas aja dia sudah tidak bisa nembus. Tapi beta masih bisa. Nah, kalau kamu mau terhindar dari radiasi beta, gunakanlah baju aluminium sebesar 3 mm. Ya, kamu pakai itu aja, aluminium foil ya, yang 3 mm tebalnya, lalu dibikin baju. Waduh. Kita pakai baju begini saja kepanasan ya. Oke, nah ini inti-inti yang meluruh ya.
Inti yang meluru, nanti kamu baca lagi sendirilah. Nah, ini peluruhan alfa, pemancaran elektron, positron, dan gamma ya. Nah, kalau jumlahnya tetap sama ini ya, asetnya sama, berarti gamma yang dipancarkan, seperti itu. Oke, tentang peluruhan ya. Nah, ini tetapan peluruhan. Nah, kita udah tahu rumusnya kemarin ya, N sama dengan N0, bahwa E dipangkatkan lambda dikalikan T sama dengan apa? 1/2 pangkat N ya. Pakai itu lebih cepat sih, jangan pakai ini. Nah, kalau kalian mau mencari aktivitas tetapan peluruhan itu lambda, itu kita menggunakan ini. Tetapan peluruhan. Nah, ini. Lambdanya itu berarti sama dengan T setengah, ini kan sama dengan Len 2 dibagi lambda. Atau 0,693 dibagi lambda. Berarti lambda sama dengan 0,693 dibagi dengan T setengah. Nah, Ibu lebih sedang pakai ini. Ini N sama dengan T per T setengah. Jadi N besar, aktivitas akhirnya atau jumlah atom akhir boleh, tergantung lah yang diketahui apa. Itu sama dengan setengah pangkat N dikalikan dengan N0. N0-nya itu adalah mula-mulanya. Ya. Nah, ini untuk mengurangi intensitasnya ya, mengurangi intensitas daripada radioaktif dengan ketebalan X suatu logam ya, atau ketebalan baju boleh terserah. Nah, itu dia akan mengurangi intensitasnya tergantung bajunya terbuat dari apa. Nah, mu di sini itu adalah koefisien pelemahan medium. Masing-masing bahan itu memiliki koefisien pelemahan yang berbeda-beda. I0 itu adalah intensitas awal ya. Kemudian I adalah intensitas akhir. Jadi rumusnya pakai ini. Tapi hampir tidak pernah keluar. Ini adalah dosis serapan ya. 1 rat ini satuannya apa? Sama dengan 10 pangkat min 2 joule per kilogram, atau 1 gay 1 joule per ini sama dengan 100 rat. Nah, sekedar tahu saja. Kemudian faktor dosis serapan H ya, ini dalam SV, ini rumusnya ini. Nanti dibaca aja. Nah, ini adalah pencacah Geiger-Müller ya. Alat yang dipakai. Untuk menggunakan alat ini kita harus menggunakan baju khusus ya. Kan supaya kita terhindar dari radiasi. Karena kalau ada sinar gamma yang dipancarkan, wow, bahaya sekali. Mau enggak mau ya kita akan terradiasi. Nah, ini Wilson ya, menggunakan penelitian dengan menggunakan ini kamar kabut. Jadi di sini diisi uap, kemudian ditembakkan partikel-partikel. Nah, inilah jejak embun yang ditimbulkan oleh masing-masing partikel seperti itu. Nah, ini adalah detektor prinsip kerja dari detektor, kemudian ini ionisasi gelas dan seterusnya ya. Ini kamar kabut. Nah, nanti kamu baca sendiri aja. Nah, ini radiasi di sekitar kita. Tapi ini dulu, enggak tahu berapa tahun yang lalu gitu ya datanya. Sekarang kalian bisa cari data yang terbaru tentang radiasi. Coba cari tahu. Pasti sudah tambah lagi ya. Tambah lagi. Nah, 87% itu terjadi secara alami. Tapi sekarang yang terjadi secara sengaja itu pasti sudah tinggi sekali. Apalagi dengan munculnya gadget-gadget yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti itu, terus terjadinya perubahan alam juga, ngeri sekarang radiasi. Nah, ini kalau kita terkena radiasi, itu minimal 1 sel DNA-nya kita rusak. Nah, 1 sel DNA, ini kan kita punya tubuh kan ada berapa banyak sel DNA, RNA, biologi. Berjuta-juta ya, nggak tahu. 1 aja rusak, ini berkembang bebas menjadi tidak normal perilakunya, itu bisa menimbulkan kanker. Ya, cuman kankernya itu timbulnya itu 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Jadi nanti mungkin ya akan penyakit kanker pasien-pasien akan bertambah, bukan makin berkurang. Kenapa? Makanan sekarang tidak sehat. Kita hidup juga dengan tidak sehat gitu ya. Iya. Nah, oke. Selanjutnya ya, reaksi inti apa semua ya. Nanti kamu coba kerjakan itu soal-soalnya. Ini contoh soalnya dipelajari gampang, Ji. Massa reaktan dikurangi dengan massa produk. Kalau reaktan lebih besar, maka dihasilkan energi. Kalau reaktan lebih kecil, maka diperlukan energi. Jadi perhitungannya seperti itu. Hanya apa? Menjumlah, mengali, mengurang ya. Bisa lah. Oke. Ya. Ya, bisa lah. Nggak usah dibahas lagi ya. Nanti kamu baca sendiri aja. Amazon lah. Udah. Yuk. Oke, ini Geiger-Müller ya. Tinggal dikit kok.
Nah, ini nanti pengobatan, untuk pengobatan ya, kalian pelajari. Nah, ini C14 untuk menentukan umur fosil 5.600 tahun waktu paruhnya. Kerjakan uji kompetensi bab 10 halaman 467 sampai 477. Yang kamu kerjakan satu adalah soal tentang peluruhan. Yang kedua, cari soal tentang yang berhubungan dengan energi ikat. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan dihasilkannya energi atau dibutuhkannya energi pada reaksi inti. Itu 3 nomor. Jadi mencari 3 nomor soal itu. Ibu sudah share itu LKS kan? LKS itu kan ada waktu paruh, ada yang reaksi inti kan? Kamu bisa ambil soal dari situ. Ya, bisa ambil soal dari situ di samping soal yang wajib. Jadi kalau ada soal wajibmu, kerjakan soal wajibmu. Kalau tidak ada, cari dari situ atau cari dari buku lain. Yang penting kamu kerja 3 soal. Teman lalu ibu suruh bilang saya 2 nomor, 1 nomor, 1 nomor.